Oke guys, kita jumpa lagi. Kita sekarang lagi di Aceh, teman-teman, terutama teman-teman seluruh news ya seluruh Indonesia yang berada. Kebetulan kita lagi di Danau Gayo. Ya. Saya pelajarin berapa kali ke Gayo. Ini luar biasa. Gayo punya aset ya, baik dari sumber daya alam maupun hutan tropisnya luar biasa ya, di mana ada untuk rehabilitasi habitat gajah, adanya WWF ya, karena Gayo ini dibagi dua kabupaten, ada Takenon dan Bener Meriah ya. Kenyataannya setelah pelajarin lebih lanjut, Gayo sangat luar biasa. Dan hari ini saya bersama sahabat saya, Mas Iqbal. Dia adalah putra daerah Gayo yang cukup energik, punya inspirasi bagaimana membangun Gayo ini sebagai destination wisata yang notabene tidak kalah dengan Swiss. Ya. Hari ini juga ada salah satu pemain film cukup terkenal, ya, aktor cukup terkenal, ya, juga lagi syuting di Danau Gayo, bagaimana bisa mengangkat Gayo ini di kelas internasional. Ya. Pastinya salah satunya adalah trafik, yaitu airline yang harus mumpuni untuk terbang ke Gayo ini. Oke, Bang Iqbal, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Dodi. Terima kasih atas kunjungan. Iya, ini sore-sore sambil ngopi Gayo nih Mas Iqbal ya. Siap. Saya nggak pernah ngopi, jadinya kalau udah di Aceh ini bisa 10-12 kali ngopi nih Mas. Iya, benar. Gimana Mas Iqbal, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Mas Iqbal, kita namanya silaturahmi. Iya. Bagaimana sih kehidupan budaya Gayo yang saat ini ya, sebagai penerus anak-anak muda seperti Mas Iqbal sebagai volunteer, bagaimana Gayo ini ke depan? Oke, kalau menurut pandangan saya begini ya Pak, Gayo ini tentunya dengan aset yang sudah terbentuk dengan secara natural begini, kultur budaya yang juga cukup borjuis dengan mereka punya seni, budaya, dan keramah tamahan yang ada di sini. Betul. Saya pikir hari ini dengan dampaknya alam kita yang begitu indah begini Pak, ada beberapa daerah juga tentunya wisatawan lokal, wisatawan luar sudah mulai datang kemari. Jadi secara internasional juga Takengon cukup dikenal dengan kopi Arabica Gayonya. Jadi Arabica Gayo ini cukup spesifik menjadi kopi andalan dunia yang brandingnya sudah kuat sekali begitu Pak. Jadi saya pikir ada beberapa potensi yang bisa kolaborasi. Kita yang sebagai anak muda ini lagi berpikir bagaimana memajukan Aceh Tengah ini dengan konsep kita kontrol dari hulu dan hilirnya, dengan stakeholder masyarakat yang cukup menerima sebenarnya masukan dan kemajuan yang ada di kota besar akan diadopsi di sini ataupun di luar. Tentunya juga dengan dukungan yang pemerintah gitu. Jadi saya pikir hari ini juga pemerintah sudah melihat peluang itu, Abang. Sudah menentukan proyek strategis nasional untuk pariwisata di Aceh Tengah. Gitu Pak. Luar biasa ya. Betul. Nah, supaya kan karena ini Aceh ini kan punya semua ya Bang Iqbal. Iya benar Bapak. Laut punya, pulau yang kemarin 4 itu juga cantik-cantik, gitu kan. Masyarakatnya juga secara syariah Islam juga lebih luas, ya, lebih baik, dan apalagi saya lihat Aceh punya free zone Pulau Sabang masih banyak ya. Benar. Saya rasa Gayo ini adalah kalau dikembangkan dengan baik, ya para teman-teman bisa menanamkan modal di bidang pariwisata, karena di sini kan banyak kotit-kotit ya, kotit yang dari alami begitu Pak, dari nature, ya kan. Saya rasa ini kita harus dorong terus agar supaya wisata di Danau Takengon ya. Takengon ya benar Pak. Itu
bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini ya. Ya. Ya tentunya pemerintah kabupaten dan provinsi ini harus ada kolaborasi dukungan ya. Karena kan kalau pakai darat kan jauh nih. Jauh benar ya, Pak, benar. Tapi ya saya mohon para stakeholder, para pembisnis airline ini agar supaya ada traffic lah. Siap, baik Pak. dari Medan ke Bandar Mariam, dari Bandar Mariam ke Banda Aceh. Ya, ini supaya cepat realisasi. Jadi wisatawan coba bukan hanya weekend aja ke sini. Ya, di hari-hari biasa dia bisa menikmatin Danau Takenon ini. Danau Takenon ini berapa luas sih, Mas? Saya pikir sepanjang 40 km Pak ya. Kalau luasnya itu lumayan luas, tapi memang masyarakat di sini ada dua kultur masyarakat yang sumber pendapatannya, satu di laut Pak, satu di perkebunan. Jadi ada dua masyarakat yang punya kultur pendapatan yang berbeda, tapi mereka saling berdampingan. Ditambah lagi dengan adanya pariwisata ini, saya pikir ini cukup berdampak sekali lah dengan kehidupan masyarakat Gayo gitu. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan adanya Pak Dodi dan teman-teman mungkin yang ada di sana bisa membantu kita untuk proses pengembangan. Kami sebagai putra daerah di sini cukup pendukung. Pemerintah juga Pak Dodi sudah ketemu di beberapa pihak. Mereka cukup welcome untuk dalam hal mungkin pengembangan bisnis yang ada di sini begitu Pak. Di sini berapa DPL-nya? MDPL itu Pak dari 500 sampai dengan 1.600 MDPL. Kalau yang di Takengon ini? Jadi Takengon ada 14 kecamatan di sini Pak. Jadi masing-masing kecamatan mungkin kalau kita bisa mapping, mereka bisa masing-masing punya jenis tanaman yang bisa ditanam di masing-masing MDPL Pak. Jadi contohnya di dataran rendah mereka bisa tanaman Robusta, terus di dataran tinggi mereka bisa menanam Arabica. Dalam proses tanam kopi ini Pak, kan panen per tahun ya Pak ya. Jadi saya pikir tumpang sari yang mereka akan lakukan itu tanaman hortikultura. 14 kecamatan ini dibagi lagi Pak, ada yang cocok tanam kentang, ada yang cocok tanam bawang merah, ada yang cocok tanam cabai. Cabai luar biasa sih. Luar biasa. Jadi ada satu daerah yang memang benar-benar mereka itu ratusan hektar nanam cabai. Jadi kalau Pak Dodi bilang tadi terkait transportasi udara, sangat membantu kami juga sebagai petani yang ada di sini. Begitu pasca panen cabai, begitu supply-nya terlalu besar, mungkin dengan jarak yang terlalu jauh, kita bisa langsung melalui kargo pesawat, kita bisa langsung kirim ke Jakarta begitu Pak. Iya, Mas Iqbal, ini ada salah satu yang menarik ya. Saya klik di beberapa media. Ini tentang tanaman nilam. Ternyata tanaman nilam di Aceh ini kan luar biasa ya. Saya lihat di mana itu di Cina juga belum cukup berhasil. Tapi di sini secara alamiah tanaman nilam ini berhasil. Benar. Kalau di Gayo ini cocok nggak? Cocok Pak sebenarnya, karena memang ada beberapa daerah yang MDPL rendah. Jadi tanaman nilam ini kandungan minyak ciri kita tuh lebih kalau kata orang di luar sana itu lebih bagus kandungannya. Dulu kita pernah tanam itu di daerah Bandar Meriah, itu di daerah namanya saya lupa itu ya. Tapi memang dulu pernah ditanemin. Cuman kita kendala petani ini puncak daripada pertanian ini adalah pasar begitu Pak. Jadi kita berharap petani akan menanam ini nilam, tapi ada bapak angkat yang kira-kira posisi pembeli pasti atau dengan harga yang benar-benar kepastian harga begitu Pak. Jadi kayak ilirisasinya itu cukup penting begitu Pak saya pikir. Karena kalau petani ketika kita arahkan dengan harga penanaman per hektar dengan HPP penghasilan berapa, dengan jumlah mungkin jarak tanam mereka 6 bulan, kalau dihitung harga jualnya itu masih mumpuni, saya pikir itu cukup membuat petani akan menanam kembali begitu Pak. Cukup menarik sih kalau Sarisa satu dengan kopi gayunya. Benar Pak. Dengan kopi gayo saya melihat Starbucks juga udah ada di sini ya.
Terus dari Perancis ada riset tentang nilam ini ya. Benar, ya. Pak. Betul itu Pak. Betul, Pak. Ya harapan saya di Gayo Bina Mariam ini jadi tulang punggung untuk orang menanam nilam ya, menjadi minyak asiri. Ya. Karena ini kan minyak asiri ini kan sebagai bahan parfum ya. Iya. Itu yang keinginan dari teman-teman ya, seperti kita ini ingin mengembangkan lagi minyak nilam asiri jadi lebih baik, lebih bagus Mas Nilam. Ya, oke. Teman-teman terima kasih, ini season di Gayo bersama Mas Iqbal. Ya, mudah-mudahan Mas Iqbal terus kita berkolaborasi ya, menjadi yang terbaik buat tanah kelahiran Mas Iqbal ya, supaya teman-teman bisa menoleh bahwa Aceh ini damai, Aceh ini indah ya. Jangan diisukan yang macam-macam. Benar, ya. benar. Karena untuk membangun lebih baik ini tidak mudah ya. Saya rasa teman-teman ayo kita berkunjung di Bina Mariam, kita berkunjung di Takenon. Di sini alamnya indah ya, DPL-nya tinggi. Mau nanam apapun di sini pasti akan lebih baik karena mengandung banyak-banyak mineral di sini. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali ya bersama kita di lain waktu. Kita akan nge-review terus tentang Aceh lebih baik. Aceh semangat baru. Aceh menjadi terbaik buat Indonesia ke depan. Oke, terima kasih Pak dari